Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Tidak lupa juga, saya senantiasa mendoakan buat para sahabat semua, mudah-mudahan Allah menambahkan umurnya, mensehatkan badannya, menambahkan rezekinya, dan Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin dunia akhirat buat kita semua beserta keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita ke topik pembahasan, dengan kerendahan hati seperti biasa saya memohon untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara subscribe, mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita, dan hajat-hajat kita semua, agar senantiasa kita bisa mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mempercepat keinginan, cita-cita, dan hajat-hajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, seperti banyak kita ketahui, ada beberapa suri-suri tauladan dari para kisah sahabat-sahabat Nabi yang patut kita contoh dan patut kita tiru, walaupun tidak sesempurna para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di kisah ini saya akan mengkisahkan daftar 10 nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga beserta cerita singkatnya, masing-masing tokoh dan sifat-sifat yang patut ditauladani umat Islam semua. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, seperti semua orang kita pernah ketahui, surga adalah tujuan akhir dari kehidupan yang fana ini. Umat muslim pun bisa menauladani sifat-sifat dari para sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jain bin Umar bin Nufail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 orang dari kaum Quraisy yang akan berada di surga. Aku di surga, Abu Bakar dan di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Az-Zubair di surga, Talal di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'id pun berhenti sejenak, hingga para sahabat yang menyimak bertanya, siapa yang ke-10? Sa'id pun menjawab, aku. Allah menjamin para sahabat Nabi ini masuk surga tanpa hisab karena keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apapun. Para sahabat Nabi yang juga sudah melewati berbagai ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya dan berhasil melewatinya berbekal iman dan takwa. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dalam hadis yang sahih. Berikut adalah daftar dan biografi dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Setelah Nabi wafat, beliau juga orang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyiarkan agama Islam di tanah Arab, Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani dan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun adalah orang yang menemani Nabi pada saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun ancaman pembunuhan kerap ditunjukkan padanya, Abu Bakar tak gentar dan terus maju membela Islam. Sifat-sifat yang perlu ditauladani dari sosok beliau adalah lemah lembut, penuh sabar, dan selalu berkata jujur. Oleh sebabnya, gelar As-Siddiq yang berarti berkata benar disematkan untuk beliau. Dari sumber-sumber sejarah Islam, banyak yang dikatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang dikenal sebagai pedogong hakim yang memegang kedudukan tinggi di masanya, orang yang terpelajar dan dapat menafsirkan mimpi. Nabi Muhammad sangat mempercayai Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat berjamaah. Ini juga merupakan suatu pertanda bahwa kelak beliaulah yang akan menggantikan Nabi sebagai khilafah umat Islam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, sahabat Nabi yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang kedua yang termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar sempat memiliki niatan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ajaran agama Islam hadir di Mekah. Umar mendapatkan hidayah ketika mendengar saudarinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia pun bertaubat dan langsung memeluk agama Islam tanpa ragu. Setelahnya, Umar menjadi salah satu khulafa'ir rasyidin yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, di mana ia tidak akan segan mengangkat pedangnya dan berjihad untuk membela agama Allah. Salah satu sifat yang harus ditauladani dari beliau adalah berani bersuara untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifatnya tersebut membuat beliau mendapat julukan Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang salah dan yang benar. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar sangat dikenal, bahkan membuat Islam tersebut hingga sepertiga dari penduduk dunia. Beliau lahir di tengah keluarga yang berkecukupan, tidak kaya raya namun tidak miskin pula. Umar termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang-orang pada masa tersebut.
saat masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Umar termasuk salah satu orang yang disegani. Tubuhnya yang kuat bahkan membuatnya menjuarai pertandingan gulat di Mekah. Ketika itu pula ada tradisi orang Mekah yang mengharuskan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Beliau pun termasuk salah satu orang yang tidak segan mengubur putrinya hidup-hidup dan sangat menyesali perbuatannya setelah masuk Islam. Beliau juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk. Akan tetapi setelah memeluk agama Islam, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Selain Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Affan juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni golongan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya di tanah Mekah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, ia memiliki sifat-sifat yang patut ditauladani, yakni dermawan, sopan, dan selalu bertutur kata lembut. Juga selalu menggunakan hartanya yang melimpah untuk bersedekah, infak, dan berzakat. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pemimpin dengan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah beliau mewakafkan sebuah sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat musim kemarau tiba. Beliau pun menjadi khilafah menggantikan posisi Umar bin Khattab, di mana kepemimpinannya ada banyak kemajuan di bidang infrastruktur dan perkembangan Islam lainnya, seperti membangun angkatan laut khusus orang-orang Islam pertama. Wafatnya Utsman bin Affan dikenal tragis sekaligus mengharukan. Beliau wafat dibunuh oleh para pemberontak saat sedang membaca Al-Quran. Beliau pun wafat secara syahid, dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum hari tersebut tiba. Sahabat yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi selanjutnya yang masuk ke dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yakni Ali bin Abi Thalib. Setelah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang langsung percaya pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabi dan memeluk agama Islam. Tak heran Allah pun menjanjikan surga tanpa hisab bagi Ali bin Abi Thalib. Kesetiaan Ali terhadap agama Islam pun sudah dipupuk sejak anak-anak. Beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW mengenal agama Islam. Sebagai umat muslim yang berjihad di jalan Allah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dalam medan perang untuk membela agama yang beliau yakini, yaitu Islam. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah mengambil peran untuk menggantikan Rasulullah ketika kaum Quraisy mengincarnya. 3 hari kemudian Ali pun berangkat seorang diri menyusul Nabi yang sudah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Beliau melakukan perjalanan di malam yang gelap dan bersembunyi di siang hari
untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib pun menjadi khilafah menggantikan Utsman bin Affan selang beberapa tahun setelah beliau wafat. Di masa kepemimpinannya banyak sekali tontonan oleh sebab terjadinya pemberontakan di sana sini. Beliau pun menjadi khilafah terakhir yang mendapat petunjuk Khulafair Rasyidin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak video singkat mentauladani dari 4 sahabat yang Allah janjikan masuk surga. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan video singkat ini bisa jadi bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat para sahabat-sahabat semuanya. Sekiranya kita ambil hikmah dari pelajaran video ini, mudah-mudahan kita semua bisa ikut menteladani para sahabat-sahabat yang telah berjuang di jalan Allah dan dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan-golongan seperti para sahabat yang 4 tadi telah kita simak. Sekian dulu video dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.